Kenapa Yesus tidak? Yesus pernah mengatakan anak manusia gitu. Artinya kan seharusnya dia mengatakan saya kan gitu atau aku kan gitu. Anak manusia akan disalibkan katanya. Itu menandakan apa itu Bang Erben? Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Cerita Yudas panjang bro, menjelaskan. Iya. Kenapa Yesus mengatakan itu Bang Erben? Judas kayak di film kan saya lihat kan, Judas laksanakan tugasmu. Kan itu kayak sutradara yang ngomong kan gitu. Tapi kenyataannya kan, iya kalau jadi di film gini, loh Bang. Kan Yesus katakan kan demikianlah supaya tergenapi apa yang tertulis. Artinya segala peristiwa yang berkaitan dengan Yesus mulai lahir sampai mati, bangkit, mulia, naik ke surga dan akan datang kembali, itu kan sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan itu dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Sekarang kalau kita berbicara Perjanjian Lama, nubuat itu terbagi 2. Nubuat yang adalah program Allah bagaimana manusia selamat, yaitu akan datang Mesias. Tetapi nubuat itu juga berbicara kemahatauan Allah atas apa yang diprogram iblis untuk menentang, untuk menyesatkan manusia. Iya Bang Erben. Ya. Itulah yang saya simak kan. Iblis kan selalu ada kan gitu. Apalagi di tengah-tengah Tuhan itu kan murid-muridnya yang melindungi Yesus kan gitu, berteman lah gitu Bapak sekitar mereka kan gitu, tidak ada yang mengganggu mereka gitu. Setelah tiba saatnya ini kan inisiatif dari siapa kan gitu, pastilah iblis itu merasuki siapa gitu, laksanakanlah katanya sama si Judas kan gitu, sudah tiba waktunya kan gitu. Si Judas ini jadi korban juga saya rasa gitu Bang Erben, tapi ya memang gitu ceritanya kan. Maksud saya memandang ini keberadaan iblis itu pada saat itu bagaimana gitu kan, haruskah dia merasuki si Judas, bukan soal penting apa enggaknya. Kalau penting apa enggaknya nggak penting juga sih si iblis ini, karena kita udah rame aja beranak berpinak di sini kan. Berarti udah paham nggak yang saya sampaikan tadi bahwa nubuatan dalam Perjanjian Lama itu terbagi 2. Iya. Jadi 1 itu program Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kemahatauan Allah terhadap apa yang akan dibuat oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Termasuk ketika Allah akan mengutus Mesias, iblis juga akan menyesatkan manusia supaya tidak mengerti apa yang menjadi kebenaran Allah. Jadi itu harus dipahami. Jadi Yudas itu kenapa dia dikatakan perbuatlah? Karena Yudas itu kan sudah dilayani oleh Yesus beberapa kali, ditegur, dinasehati, tapi tidak mau, ya berbuatlah. Artinya bahwa iya, jadi iblis itu sendiri yang memilih untuk membangkang. Itu bisa nggak kita jelaskan sama orang-orang yang belum dibaptis itu Pak Erben? Belum bisa kali Pak Erben? Kan saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan ulang-ulang tentang hal itu. Jadi jangan bilang bahwa Yesus yang merancang, bukan, tapi Yudas yang memilih untuk dipakai oleh iblis. Dia tidak tunduk kepada otoritas Yesus. Iya. Yesus tahu dia dirasuki. Oh iya. Baru ingat saya. Yesus tahu si Judas dirasuki. Iya. Oke, makasih Bang Erben. Oke. Yesus tahu kok Yudas akan udah dirasuki dan sebagainya itu ya. Oke, silakan naik ke atas yuk. Ayo naik. Biar kita cakap-cakap santai aja.
Debaters, ada bro mau sampaikan debaters? Bro Irben, itu nubuatan tentang kematian darahnya tercurah ada nggak itu di perjanjian lama ya? Itu Yesaya 53 Pak itu. Darah Itu ya? itu. Iya, Yesaya 53. Baru nanti bisa dikaitkan juga itu dengan contoh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir kan ada tanda darah. Iya, Abraham itu semua ada kaitan dengan darah. Makanya di Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah yang tercurah. Tapi yang paling lengkap itu Yesaya 53. Ya, makanya ini penting sekali menurut saya karena banyak orang mengingatkan kematian itu ya pakai iblis itu tidak hubungan dengan darah gitu toh. Terlalu cepat. Ya secara apa mungkin itu cepat matinya itu ya karena kebiasaan darah itu secara medis bisa dibuktikan itu. Dia menandakan haus itu aja itu menandakan bahwa betul-betul darahnya sudah dia terjatuh itu menandakan bahwa mungkin darahnya sudah habis, sudah maksudnya tekanan darahnya sudah turun. Di lambungnya waktu apa juga kan banyak darah, jadi itu poin yang sangat penting kita beritahukan secara medis pun bisa dibuktikan bahwa kematian Tuhan itu karena kehabisan darah. Ya, menyerahkan nyawanya. Bang Erben, aku bisa ngomong lagi Bang Erben. Iya, tentang apa bro? Ya gini Bang Erben, kenapa Yesus tidak? Yesus pernah mengatakan anak manusia gitu. Artinya kan seharusnya dia mengatakan saya kan gitu atau aku kan gitu. Anak manusia akan disalibkan katanya. Itu menandakan apa itu Bang Erben? Apakah kan gini loh Bang Erben? Kalau kita lihat banyak binatang di sana, itu kan mereka kan gitu kan Bang Erben, ya kan? Halo Bang Erben. Iya. Misalnya kita lihatlah banyak binatang di sana, entah lembu, entah apa makan rumput. Mereka sedang memakan rumput kan begitu. Padahal mereka kan tidak manusia. Tetapi di sini Yesus selalu mengatakan anak manusia akan disalibkan. Dia tidak mengatakan saya akan disalibkan. Anak Tuhan akan disalibkan. Dia tidak mengatakan demikian Bang Erben. Apa maksudnya itu Bang Erben tentang darah tadi? Kamu udah bertanya pertanyaan yang sama 3 kali. Jadi gini bro ya. Jadi istilah anak manusia itu apa sebenarnya itu? Jadi kata anak manusia itu merujuk kepada Yesus, disebutkan 80 kali dalam kitab Injil. Dalam seluruh kitab perjanjian baru itu disebutkan sebanyak 88 kali. Jadi kenapa Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia? Yang pertama, anak manusia kan sebutan untuk seorang dengan segala keterbatasannya sebagai seorang manusia. Artinya apa? Yesus itu benar-benar memang keberadaannya di dunia ini sebagai manusia. Yesus memiliki segala yang dimiliki manusia, hanya Yesus tidak berdosa sempurna. Yang kedua, anak manusia ini juga sebagai sapaan, ya, sebutan atau sapaan Allah kepada nabi. Jadi seorang nabi itu di dalam perjanjian lama juga disebut sebagai anak manusia. Itu contoh di Yeskiel ya. Yeskiel 2 itu disebut anak manusia, anak manusia, anak manusia. Di situ ya. Yang ketiga, anak manusia ini juga adalah sosok atau tokoh yang supranatural. Bahkan anak manusia itu pelaksana keselamatan dan penghakiman. Dan itulah yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13 itu berbicara tentang anak manusia sebagai pelaksana keselamatan, tokoh yang supranatural dan penghakiman. Jadi ketika Yesus mengatakan dia anak manusia, Yesus hendak mengatakan bahwa dia benar-benar hadir sebagai manusia, dia adalah nabi yang sempurna, dan dia adalah yang berkuasa menyelamatkan, menghakimi. Dan dia sosok yang supranatural. Artinya ada keajaiban, kemahan Allah terjadi di sana. Itu artinya anak manusia itu.